Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, supaya kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, bacaan Injilnya itu mengajarkan kepada kita sebetulnya doa Bapa kami, namun versi dari Injil Injil Lukas, karena yang biasa kita doakan itu sebetulnya Injil Matius yang biasa kita doakan. Bapa kami yang agak panjang itu, yang menyebutkan Bapa kami yang ada di surga, segala macam itu. Ini Injil Matius, sedangkan kalau Injil Lukas itu sangat pendek, betul, sangat pendek. Tetapi ada beberapa item yang penting sebetulnya di sana yang bisa kita renungkan. Kalau kita berdoa kepada Allah, seringkali yang kita doakan hanya masalah-masalah duniawi kita. Kita mohon supaya Allah itu memenuhi masalah-masalah duniawi kita. Baik misalnya orang yang masih jomblo butuh jodoh gitu ya. Orang yang merasa kekurangan, lalu butuh harta, butuh duit, butuh rezeki, segala macam itu. Lalu butuh makan. Lalu apalagi? Apalagi yang kita minta? Kesehatan, terus apa meneh? Kan semua hal-hal yang sifatnya duniawi yang kita minta kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengelakkan hal itu, bahwa hal-hal duniawi juga kita mintakan kepada Allah, seperti rezeki atau makanan yang secukupnya. Makanan yang secukupnya adalah yang cukup untuk sehari itu, gitu loh. Sehari itu. Karena kita juga tidak tahu apakah besok kita masih hidup atau enggak gitu. Tapi yang jelas adalah kita yang jelas minta supaya kita layak untuk hidup. Lalu yang berikutnya adalah hal-hal yang sifatnya lebih yang kita butuhkan untuk bekal kehidupan selanjutnya. Yakni apa? Yakni mohon pengampunan dari Allah. Lalu yang terakhir adalah mohon supaya kita tidak dimasukkan dalam pencobaan yang dibawa oleh setan. Ini yang istilahnya yang diminta. Jadi yang pertama kita memang menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Yang kedua, hal-hal duniawi tapi secukupnya. Lalu yang berikutnya adalah hal yang menjadi bekal kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, ini Bapa kami yang di sini, yang dalam Injil Lukas ini adalah sekedar contoh dari doa. Doanya nggak panjang, pendek, namun yang diminta itu bukan hanya untuk supaya Tuhan itu menjadi tokoh yang memenuhi semua kebutuhan kehidupan kita di dunia saja. Tetapi kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mencukupkan, supaya kita hidup layak, supaya kita juga memperlihatkan, kalau awal kita menyebut dengan sebutan Allah itu dengan Bapa, maka yang kita minta, kita sebagai anak adalah kedekatan kita dengan Sang Bapa. Kalau dekat dengan Bapa, maka yang kita minta adalah kehidupan surgawi kita. Maka kita mohon pengampunan darinya, kita mohon supaya dibebaskan dari setan segala macam itu. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kita sekarang ini mencoba untuk belajar dengan doa Bapa kami yang singkat ini. Apakah betul kita ini sudah hidup sebagai anak-anaknya? Kalau kita menyapa dia sebagai Bapa, kita harus konsekuen dalam hidup ini untuk memperlihatkan bahwa kita ini layak untuk disebut sebagai anak di hadapan Allah.
Jadi tidak hanya sujud menyembah, enggak, tetapi layak enggak kita dalam kehidupan kita ini, kita sebagai anaknya. Lalu kita juga mohon kepada Tuhan supaya disingkirkan, karena kadangkala kita kalau kita melakukan dosa, kita akan selalu mencari kambing hitam. Ya karena bisikan dari setan segala macam itu. Jadi setan menjadi kambing hitam bagi kita. Tapi kita tidak pernah yang namanya itu mengakui kelemahan kita. Maka kita diharapkan mampu untuk mengakui juga kelemahan kita, sehingga kita dalam kehidupan ini hati-hati, dan kita mohon kepada Tuhan supaya kita dijaga oleh Tuhan dalam masa pencobaan ini. Karena yang bisa mencobai kita adalah setan itu. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tuhan tidak pernah memberikan godaan kepada kita, tapi setan, pencobaan dan godaan yang berasal darinya. Maka ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih, marilah sekarang kita mencoba untuk hidup konsekuen. Kita mempertanggungjawabkan, layak enggak saya di hadapan Allah sebagai anak-anaknya. Selamat merenungkan.